Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teknik budidaya tanaman padi di Desa Kendit dan perbedaan dari teknik budidaya padi dari literatur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mimbahul Gofar. Saya Rizky Dharma Setiawan. Saya Ridho Rahmatullah. Saya Afandi. Baik, yang pertama yaitu pengelolaan lahan. Pengelolaan terdapat 3 bagian, yaitu pembersihan. Pembersihan dimulai dari membersihkan saluran dan sisa-sisa habis panen. Yang kedua yaitu pencangkulan. Tahapan ini dimulai dengan memperbaiki pematang serta mencangkul sudut-sudut petak sawah yang sukar dikerjakan dengan baja. Yang ketiga yaitu pembajakan. Pembajakan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang kedua, yaitu pencangkulan, yang bertujuan agar tanah sawah melumpur dan siap ditanami dengan padi. Tahap-tahap persiapan benih. Yang pertama, persiapan benih itu dibagi menjadi 2. Yang satu, penyiapan lahan. Yang kedua, persiapan benih. Yang kedua, pelaksanaan tanam. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, tanam pindah. Yang kedua, tabur benih langsung. Teknik budidaya di Desa Kendit. Dari hasil observasi yang kami wawancarai dengan 15 petani di Desa Kendit, diperoleh dengan gambaran umum teknik budidaya yang dilakukan. Yang pertama, pengolahan lahan, pengolahan tanah, persiapan benih, penanaman, pemupukan, dan pengendalian gulma, waktu panen dan teknik panen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan teknik petani dan literatur. Jadi ada beberapa aspek yang dimana perbedaan teknik petani dan literatur itu seperti komponen. Nah, menurut petani di Kendit itu menggunakan varietas padi Ciherang. Nah, jadi terkait dengan literatur itu varietas unggul seperti Impari, 30, 32, 33, 43, GSR. Menurut petani di Kendit, penggunaan pupuk hayati itu seperti petani Kendit tidak memakai pupuk hayati. Jadi menurut literatur menggunakan agrimet saat perlakuan benih. Metode persemaian. Menurut petani di Kendit, metode ini tidak digunakan dapok. Menurut literatur itu menggunakan dapok karena alat tanam modern. Menurut petani di Kendit, penanaman menggunakan atabela atau manual. Kalau menurut literatur itu lebih menekan mekanisasi atau indoor jarwo transplanter. Menurut pengairan di Kendit itu menjaga agar tidak menggenang. Jadi menurut literatur itu tinggi air dikontrol 3-5 cm saat pemupukan macak-macak. Pemupukan. Menurut petani di Kendit, biasanya petani memupuk antara 2-3 kali dalam sehari. Menurut literatur itu terperinci dosis dan waktu semberiannya. Menurut petani di Kendit tentang pengendalian hama, umum atau tidak dibahas secara detail. Nah, menurut literatur itu sistem terpadu musuh alami, varietas toleran pestisida nabati. Yang terakhir, pasca panen, yang dimana menurut petani di Kendit itu tidak dibahas secara detail. Menurut literatur itu tidak dibahas secara detail. Berikut persamaan teknik pertanian dan literatur. Adapun beberapa komponen. Yang pertama, pengelolaan tanah. Menurut petani di Kendit, tanah dibajak dan diratakan dibuat saluran air. Dan menurut literatur, tanah dibajak, pelumpuran, pengaturan air, dan perbaikan struktur. Persamaan tersebut sama-sama menekan pentingnya pengelolaan dan pengaturan air. Yang kedua, persemaian atau persiapan benih. Menurut petani di Kendit, benih direndam 24 jam, ditiriskan 12 jam hingga tumbuh akar. Menurut literatur, benih direndam dan dicampur agrimet, disemai dan didapok. Persamaan tersebut sama-sama melakukan pelakuan awal benih.
Yang ketiga, penanaman. Menurut petani di Kendit, dengan alat tanam benih langsung dan menurut literatur menggunakan mesin Indojarwo Transpolator atau caplak jajar legowo. Persamaan tersebut sama-sama mengatur jarak dan kerapian tanam. Yang keempat, pemupukan. Menurut petani di Kendit, dengan menggunakan pupuk Posca untuk menunjang pertumbuhan. Dan untuk literatur, spesifik area dan Posca, pembagian waktu aplikasi jelas. Persamaan tersebut tujuannya sama mendukung pertumbuhan dan hasil panen. Yang kelima, pengendalian gulma. Menurut petani di Kendit, pengendalian gulma itu manual atau herbicidas. Dan menurut literatur, manual atau gosro atau herbicidas selektif. Persamaan tersebut teknik merupakan dengan waktu pelaksanaan berbeda. Yang keenam, panen. Menurut petani di Kendit, tangan atau alat mekanis bila tersedia. Dan menurut literatur, dengan kombine harvester, pengeringan hingga 14% air. Dan persamaan tersebut sama-sama memperhatikan waktu dan kondisi panen optimal. Berikut kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu sistem tanam padi tabur benih langsung yang sedang dikembangkan yaitu larikan searah atau sejajar. Tanah sawah yang akan ditanami padi tabur benih langsung diupayakan dalam keadaan berlumpur, jenuh air, dan tergenang air. Penanaman padi tabur benih langsung sebaiknya ditunda bila hujan deras. Penanaman benih langsung dilakukan dengan menggunakan alat tanam benih langsung atau atabela, campa, dan lain-lain, atau bisa juga ditabur langsung dengan jarak yang sudah ditentukan. Atabela diletakkan di tepi sawah. Bak penampung diisi dengan benih padi yang telah diperam semalam. Atabela kemudian ditarik lurus ke depan. Secara otomatis, benih akan keluar melalui rol penangkar benih, kemudian jatuh pada alur di dalam tanah. Cara ini, tanaman padi akan tumbuh pada alur searah dengan jarak yang sama. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.